Nama saya Grace Destina Telambanua dengan NIM 2022 13 10 30. Pada soal nomor pertama, yaitu sebutkan hukum atau regulasi yang mengatur tentang cyberbullying dan cybercrime di Indonesia. Jadi di Indonesia kita punya beberapa aturan tentang cyberbullying dan cybercrime yang bisa dibilang masih butuh banyak perbaikan. Pertama, ada UU ITE yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan direvisi lagi pada tahun 2016. Ini adalah undang-undang yang jadi landasan hukum buat semua hal yang berhubungan dengan dunia maya, termasuk kejahatan cyber. Tapi, walaupun udah ada undang-undang, masalahnya adalah implementasinya sering kacau. Banyak orang yang belum paham pada aturan ini. Dan beberapa pasalnya itu agak bingung. Jadi penegakan hukumnya pun jadi enggak konsisten. Nah, ada juga yang namanya kekosongan hukum dengan munculnya masalah baru kayak cyberbullying. Kita jadi butuh aturan yang lebih fresh dan relevan supaya kita bisa ngadepin masalah-masalah yang ada di dunia digital. Penegakan hukum yang tugas itu penting banget. Tanpa penegakan yang kuat, yang semua aturan itu jadi sia-sia. Jadi kita butuh yang namanya penegakan hukum yang lebih serius buat ngeberesin masalah-masalah ini. Terakhir, edukasi kerjasama itu kunci. Edukasi dan kerjasama itu kunci. Masyarakat perlu lebih paham tentang bahaya cyberbullying dan kejahatan di dunia maya. Selain itu, penting juga buat pemerintah, penegak hukum, dan platform online buat bekerja sama agar kita semua bisa merasa lebih aman saat berselancar di internet. Jadi kesimpulannya, meskipun udah ada aturan buat menangani cyberbullying dan cybercrime, masih banyak PR yang harus dikerjakan supaya dunia digital kita ini lebih aman buat semua orang dan dapat menggunakan yang namanya digital atau dunia maya itu dengan baik dan lebih bermanfaat lagi. Pada soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan metode penyebaran ransomware dan phishing. Ransomware ini adalah biasanya masuk lewat email yang isinya lampiran atau link yang mencurigakan. Nah, kalau kita klik itu, malware langsung menyebar ke komputer dan mengunci file kita. Terus minta tebusan buat buka kuncinya lagi. Sedangkan phishing ini adalah lebih kayak email tipu-tipu, kelihatannya resmi. Misalnya email dari bank atau layanan lain yang meminta kita kasih info pribadi kayak password atau nomor kartu kredit. Mereka biasanya ngarahin kita ke situs palsu yang mirip banget sama aslinya. Pada nomor 3, apa perbedaan ransomware locker dan crypto ransomware? Jadi, ransomware itu adalah jenis malware yang menyerang komputer kita dengan cara mengunci atau menginskripsi data. Terus penyerangannya ini minta tebusan supaya kita bisa akses lagi datanya. Nah, ada 2 jenis utama ransomware, yaitu yang pertama ransomware locker. Ini menyerang dengan cara mengunci perangkat kita. Jadi kita nggak bisa masuk atau pakai komputernya sama sekali. Tapi file-file yang ada di dalam ini biasanya masih aman. Cuma perangkatnya aja yang terkunci dan tidak bisa diakses. Dan yang kedua itu ada ransomware crypto. Kalau yang ini lebih bahaya. Dia langsung menginskripsi file-file penting kita. Jadi kita nggak bisa buka filenya sampai kita bayar tebusan buat dapat kunci deskripsinya. Jadi kalau locker itu kunci perangkat, kalau yang crypto ini itu kunci filenya. Nah, pada soal nomor 4, yaitu menjelaskan tentang topik penelitian masing-masing. Nah, saya untuk penelitian memilih tentang cyberbullying. Dan kita tahu bahwa cyberbullying ini adalah isu yang semakin hangat dibahas, terutama di kalangan anak muda dan pengguna media sosial.
Di era digital ini, kita masih banyak terjadi secara online, sehingga penting untuk memahami dampak dan perilaku negatif dari dunia maya. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa bullying hanya terjadi di dunia nyata, padahal di internet juga tindakan seperti menghina, menyebar rumor, atau mengintimidasi bisa jadi lebih parah. Misalnya, seorang remaja yang sering jadi target troll atau haters bisa berasa tertekan, stres, bahkan mengalami depresi. Ini nggak cuma berdampak pada kesehatan mental mereka, tetapi juga bisa mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Cyberbullying ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar jahat di media sosial, pesan langsung yang menyakitkan, sampai penyebaran foto atau video yang merugikan. Semua itu bisa membuat korban merasa sendirian dan terisolasi. Makanya, penting untuk kita semua aware dan bersikap empati. Kita perlu saling mendukung dan menghentikan perilaku toksik di media sosial dengan memahami dan mengedukasi diri tentang cyberbullying. Kita bisa menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan aman bagi semua orang. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.